masyarakat di Malinau, khususnya tentang program moderasi beragama yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Agama. Jadi secara umum kami bisa menyampaikan bahwa secara kualitatif terdapat perkembangan yang meyakinkan lah begitu ya untuk kehidupan keberagamaan yang ada di Kabupaten Malinau ini. Kalau kita tuh merujuk kepada hasil perkembangan, katakanlah evaluasi lah begitu ya tentang kehidupan beragama di Kabupaten Malinau ini. Jadi sekali lagi berdasarkan situasi di masyarakat sendiri, karena memang dari sisi presentasi ya yang agak unik bagi saya bahwa di Malinau ini Muslim hanya sekitar 35% aja. Nah selebihnya itu adalah memang yang lebih besar persentasinya adalah masyarakat beragama Kristen, sekitar mungkin 70%. Jadi selebihnya itu yang 5% itu berasal dari agama yang lain ya, Katolik, kemudian juga ada Hindu dan Buddha, termasuk dalamnya adalah Konghucu. Namun hubungan antara umat beragama itu memang secara umum menunjukkan progresivitas, artinya naik dari waktu ke waktu ya. Dan itu bisa ditunjukkan misalnya di Kabupaten Malinau itu sering kita kumpulkan masyarakat dalam sebuah acara-acara, katakanlah misalnya acara pernikahan, kemudian ada juga kerja bakti ya. Nah di situ kita kumpulkan masyarakat untuk berpartisipasi, padahal masyarakat itu berasal dari suku yang berbeda, kemudian dari agama yang berbeda pula. Jadi memang dinamikanya bagus ya, hubungan antara umat beragama di Kabupaten Malinau. Dan itu makanya tadi saya katakan bahwa kita tidak khawatir dengan kondisi seperti ini, malah kita bersyukur dan kita juga sudah punya kantong-kantong atau tempat-tempat untuk menunjukkan bahwa kehidupan antar umat beragama itu memang baik dan bisa dibina gitu ya. Ya. Ya puji Tuhan sampai hari ini ya dalam berjalannya kepemimpinan kami FKUB, 5 agama yang ada di Kabupaten Malinau ya sampai hari ini sangat rukun, ya saling kerjasama, dan kami Forum Kerukunan Umat Beragama itu memang salah satu tugas kami untuk memelihara kerukunan yang ada di kabupaten ini. Ya memang masalah moderasi beragama ini Pak belum begitu semua masyarakat memahami apa itu moderasi. Nah, jadi itu sebabnya di dalam diskusi kita ketika kita sosialisasi itu ke kecamatan-kecamatan, banyak tokoh-tokoh masyarakat itu belum paham itu apa moderasi beragama itu. Nah, dengan kita sosialisasi ini kan kita panggil tokoh-tokoh agama Pak, tokoh masyarakat juga. Jadi ada unsur kepala desanya, kecamatannya, lalu tokoh-tokoh agama itu yang kita undang, lalu kita sosialisasi. Kalau dinamika umat beragama di Kabupaten Malinau ya sampai hari ini masih berjalan baik. Memang konflik belum ada, hanya ya misalnya yang kami tangani selama ini kalau ada rumah ibadah berdampingan ya gereja dengan masjid, jadi gereja minta supaya pas jam-jam ibadah gereja ya doanya diselaukan sedikit aja, itu aja, tapi tidak ada masalah. Jadi dari pihak masjid bisa menerima, jadi pada intinya dari pihak gereja tidak melarang, tapi kalau pas jam ibadah gereja ya diselaukan sedikit lah, itu aja Pak yang komunikasi yang ada. Kemudian dalam
pendirian tempat ibadah juga, apakah itu dari Kristen atau dari Muslim, dari agama lain, ya komunikasi juga. Jadi dengan lingkungan sesuai dengan SK2 Menteri itu. Jadi kita selalu mengacu kepada SK2 Menteri di dalam membangun tempat-tempat ibadah. Kemudian kalau kita berbicara masalah keragaman masyarakat di Kabupaten Malinau ini, masyarakat Malinau ini adalah kabupaten terluas di Kalimantan Utara khususnya, karena 2/3 luas dari Provinsi Kaltara itu adalah Malinau. Kemudian Malinau ini terdiri dari 109 desa, kemudian 381 RT, kemudian 15 kecamatan. Ya, MUI mempunyai beberapa strategi, mempunyai beberapa program dan langkah. Salah satunya adalah bagaimana Majelis Ulama berperan di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu yang berhubungan dengan masalah pembinaan maupun komunikasi dan sebagainya. Kita mempunyai hubungan yang erat dengan teman-teman di Kemenak Kabupaten Malinau yang ditempatkan sebagai penyuluh. Ya, dinamika antar agama di Kabupaten Malinau ini dinamikanya adalah positif. Positif. Kenapa saya katakan positif? Karena saling mendukung. Silaturahmi tetap kita jaga. Makanya di Malinau meskipun seperti itu, kita tidak pernah menemukan dan tidak pernah mendengar selisih ataupun perselisihan tentang masalah keagamaan. Kenapa? Karena kita sudah merajut kebersamaan itu dari dulu lagi. Dari dulu, sejak Malinau ini sebelum dimekarkan, kita sudah merajut kebersamaan. Artinya kalau itu umat Islam susah, mereka memberikan bantuan atau dukungan. Bagaimana kita tidak lepas dari kesusahan itu. Sebaliknya seperti itu juga. Jadi sikap-sikap itu sudah dipelihara sejak lama. Moderasi beragama itu bagaimana seseorang bisa menjalankan agamanya dengan baik tanpa melihat agama orang lain itu tidak benar, tapi bagaimana dia bisa menjalankan agamanya masing-masing dan penuh dengan toleransi yang ada. Ya, menurut saya sih sejauh ini toleransi atau interaksi yang ada di Kabupaten Malinau ini sangat kuat, baik, karena pada dasarnya Kabupaten Malinau ini mempunyai visi dan misi bahwa kota ini adalah kota yang harmonis, yang bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita satu dalam kemanusiaan. Dari Kabupaten Malinau, kami percaya moderasi beragama bukan sekadar program, tapi cara kita mencintai sesama dan menjaga negeri.